Halo semuanya, kami akan membahas kasus Kota Baru Lampung. Proyek ini direncanakan sejak tahun 2010 di Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan dengan luas sekitar 1.300 sampai 1.580 hektar dan anggaran sekitar 1,2 triliun. Pembangunan ini muncul karena kota Bandar Lampung terlalu padat sehingga perlu pusat pemerintahan baru. Kota Baru dirancang di lahan bekas PTPN 7 dengan konsep kota satelit modern. Master plan-nya menekankan zoning jelas untuk pemerintahan perumahan, perdagangan, dan ruang terbuka hijau. Konsepnya mengusung smart city yang efisien, inklusif, dan ramah lingkungan sekaligus simbol prestis daerah. Namun, proyek ini menghadapi berbagai kendala. Pergantian gubernur membuat proyek mandek sejak tahun 2014 dengan anggaran 1,2 triliun yang terbatas dan rumit, perencanaan tidak matang, serta kurangnya prioritas dari pemerintah. Kemudian dampaknya, kawasan ini sering disebut sebagai kota mati. Bangunan pemerintah terbengkalai, infrastruktur rusak karena proyek yang mandek, bahkan menjadi rawan kriminal. Masyarakat sekitar pun juga hanya bisa memanfaatkan lahan untuk menanam pala wijaya. Seperti ini contohnya, ada jalan-jalan di mana infrastruktur sekitar proyek ini sangat rusak. Stakeholder utama meliputi pemerintah Provinsi Lampung sebagai inisiator, DPRD sebagai pengawas anggaran, BPN dan PTPN 7 terkait lahan, kontraktor pelaksana, serta masyarakat lokal dan LSM yang terdampak langsung. Belakangan, ada upaya menghidupkan kembali proyek ini, seperti pemasangan lampu jalan, kantor, sementara gubernur, hingga upacara HUT RI yang dilaksanakan di kawasan tersebut. Namun, Bappenas menekankan perlunya perencanaan ulang, pembangunan bertahap, dan keterlibatan sektor swasta agar proyek ini bisa berlanjut. Secara tertulis, proyek Kota Baru Lampung mengandung beberapa pelanggaran. Yang pertama adalah penggunaan anggaran yang tidak efektif dan lebih dari 1,2 triliun sudah terserap, tetapi hasil fisik sangat minim. Hal ini melanggar prinsip efisiensi dari efektivitas dalam UU Keuangan Nomor 17 Tahun 2003 serta UU Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004. Kedua, pembangunan dilakukan tanpa master plan yang final dan belum sepenuhnya masuk ke RT RW daerah sehingga menyalahi UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Ketiga, proyek ini dipaksakan berjalan meski persyaratan administratif, legalitas, dan persetujuan penuh DPRD belum terpenuhi. Kondisi ini melanggar asas good governance sebagai diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Selanjutnya yang E, yaitu tentang pelanggaran tidak tertulis dan kesimpulan. Secara tidak tertulis, proyek ini mencederai keadilan publik karena pemborosan dana, terhentinya pembangunan saat pergantian kepemimpinan, serta kurang transparan pada masyarakat. Bangunan kosong dan jalan rusak akhirnya menjadi simbol kegagalan tata kelola daerah. Kesimpulannya adalah Kota Baru Lampung adalah contoh proyek besar yang gagal karena lemahnya perencanaan dan keberlanjutan, dan evaluasi menyeluruh kebijakan yang realistis sangat diperlukan agar kawasan ini tidak menjadi pembangunan monumen kegagalan dalam pembangunan. Mungkin itu saja, sekian.